sebagai pimpinan ranting dakwah Muhammadiyah di sini walaupun kecil sering dipleroi orang lain, tapi dipleroi itu jangan membuat kita harus membangkitkan dari sisi lain yang seperti tadi itu. Walaupun dipleroi tapi walah bisa artinya karo aku gede aku kok lah seperti itu. Yang kemudian saya punya angan-angan anak-anak kami di Darul Arkom itu kan ada sebagian sebulan kan 600, ada sebagian yang minta keringanan. Saya berpendapat oh njaluk keringanan nek bisa kita berpikir bisa malah wong tua ini di tingkatkan ekonomi kan tidak memberi keringanan. Masjid-masjid minta bantuan. Nek bisa kan sini ada 15 kakak 15 kakak. Nek bisa ya itu dibangun ekonomi menuran jaluk-jaluk gitu Pak pikiranku loh. Makanya tadi kan intinya bukan meminta Pak, meminta Muhammadiyah tak saruge. Jadi ini hanya apa ya? Diberi jalan akses lah, pinjaman yang lunak, tidak meminta lah. Wong apa kami korban juga sudah unggul di sekitar sini walaupun wong jamaah 3 tahun kok 17 18 kambing itu loh. Sini loh. Jadi memang semangat sekali. Jadi kecil-kecil tapi cabai rawit lah begitu. Tapi ada kelemahan sisi lain memang itu selama ini yang jadi pikiran saya masih ada yang kan tani-tani jago semua. Ada yang 15 dijukuk Pak. Waduh lah. Tidak ada memberi solusi. Ono sing diikat sama bakul kan kami untuk menjual jagung itu kan ditekan kudune 5.000 jadi 47 gitu Pak. Nah ini kan mari PR. Kapan lah kami juga pengajian sama BMT tidak ada solusi seperti itu, pinjamannya seperti orang lain Pak. Sama itu loh. Tidak lunak. Lah wah tidak memberi solusi ngaji tok kan. Loh kami kan unek-unek. Nek soal kajian sebulan 1 kali itu dari BMT. Terus saya memprogram setiap minggu itu khotbahnya dari atas semua Pak. Jadi kajian setiap Jumat itu dari atas semua. Lah sementara Pak nambah lagi dari PCM itu saya harus berpikir bahwa ono kemajuan di sisi lain ada apa terobosan. Nah itu yang diusul ke Pak Partim itu tadi loh. Mohon maaf tidak meminta ya Pak, ini hanya diusahakan apa ya diberi jalan, tidak meminta tapi diberi modal itu. Nanti sing lunak itu tidak meminta untuk darani napa wong kurbane pun jauh ta. Jadi meningkatkan ekonomi walaupun kecil tapi kan berarti nek nyekolahke anak ben tidak jaluk diskon. Bangun masjid seperti ini ben ora jaluk sendiri gitu loh. Sekian mempertajam. Kula usule niki ajeng aneh niki. Aneh kula ngeten. Kula pumpung tasih wilujeng kula gesang, kula mikirke air masjid wonten ing mriki. Toya ngriki masjid nika toya ingkang namanipun toya ombang-ambing. Carane angin ingkang angin banter, namung toya namung nunut ngoten lho Pak. Lah sing maksud kula nyuwun dukungane Bapak sedaya saking PCM saking pundi kemawon dos pundi mangke masjid mriki nika saged lancar kangge anak putu benjang temurun-temurun. Niki mung toya nunut lampun dijabut ngriki pun mboten entuk ilenan toya ngoten lho. Lah masuk ngoten lah. Kala rumiyin sampun didukung saking Bapak almarhum Bapak SK Bapak Kaseman menika ditumbasaken tok sak tanahe ngantos saengga sak mriki. Ning menika tuke niku pun pejah. Lah niki kula ngalenggon ning ming nunut. Lah niki tok niku kula rumiyin kula ulang-ulang wong hubungane sing gadhatone nek sanese kula niku mboten purun nemedhu sinten. Badhe kula tumbas mawon 10 yuta nggih jaman anyare niki masjid niki. Tahun 2010 menawi angsal kula nembung niku ajeng kula tumbas sedasa yuta niku blas mulai mboten ajeng adol toya mungkin gunake. Lah kula tesih samar lah iya gur kon gunakne kon nganggokke nek ujug-ujug jaluk rak ngriki kalah Pak. Mboten menang wong hake ngrika tiyang kali suren Pak. Lah niku kula nyuwun dukan panjenengan ge dusun Jumbleng niku wonten nawani enten pam ken nyalur mriki. Lah niku dawa diragate napa pripun napa dumeh pun gadah. Lah niku kula
nyuwun mungkin napa ajeng di padoske saking pundi napa pundi ngoten lho nyuwun petulungan kalih panjenengan mengi gue ngoten lho Pak supados masjid niku isi toya ngoten. Lah niku cekap atur kula mangke sok sinten gadah pendapat omongan kula niku mengke nyuwun tulung nggih disambung kados Pak Marsum sing pun rada hafal niku nyambung omonge kula meniki kalih bapak-bapak niki. Gini Pak, kemarin sing duwe tuk niku duwe syarat Pak. Ya jane Pak nambah duit orang mboten ngerti jane nek nambah duit cetha mboten napa mriki. Lah mriku niku pokok nen sing mbro niku jurusane mboten ngerti kula niku. Pokok nen iki nyong dirimpeni jamak kene kon slametan Pak. Kon nyembelih opo kon acara sing iki kan ngono Pak. Lah bingung nek dilayan ilang Pak. Terpaksa. Tapi akate sini yang ngurun duit gawe ngurun sampean. Tapi tetep kon nglakoni Pak. Kon nglakoni yo akhire kan ngutus si wong cilik-cilik sing lah kula kan tengah ati nangis Pak. Lah niku sing abot padahal kene kan ngerti to namantar sirik mboten niku ngertos. Ning mriko niku jare dimpeni jan wajib kon ngguwaki duit. Ala wong kok ngguwak duit bareng ngeten lho. Lah niki kan problem sing seperti ini, Pak. Jadi niki jan kudu rembugane rada dalu niki. Niki permasalahan memang masalah niki. Jadi dua niku wau sing niki malah masalah niku. Kami mendapatkan informasi dari Sumakasen. Dan mangke dikomunikasikan mangke Pak Ustadz Mansur bisa mengkomunikasikan dengan cabang. Kami juga nanti menerima jadi masukan. Nanti kalau ada hal yang terkait dengan untuk pemberdayaan ranting dan juga cabang bisa nanti kita rembuk mulai mencari jalan keluar solusi terbaik. Nah, maka bisa bincang-bincang alternatif lain ada tidak dan sebagainya. Tapi kadosipun lihat permasalahan itu memang terpenting karena urusannya ekonomi tadi yang usulan pertama yang harus mungkin prioritas untuk diperhatikan. Nah, maka yang kedua niki karena kalau barengan masalah ini diurai satu persatu Pak. Kersanipun saged mangke dipun carikan solusi terbaik. Bekaten Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin wa anzala qur'anan hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwal khataman anbiya wal mursalin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man dana ala khairin falau mithlu ajri fa'ilih. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim. Lah tadi saya secara karena ini waktu masuk zuhur ya. Pertama nanggapi dari Mas pimpinan ranting, jangan kita kalau sudah berjuang jangan merasa kecil. Saya alhamdulillah saya pun dilahirkan di desa pelosok Mas. Pelosok di Sukoharjo bagian selatan. Saya. Tapi alhamdulillah dari pelosok itu alhamdulillah bisa dibangun suatu modal yang besar dalam kegiatan ya. Kalau bermuhammadiyah memang satu kampung tidak ada yang tidak Muhammadiyah kampung saya itu. Satu kampung itu 8 RT tidak ada yang tidak Muhammadiyah. Tapi itu perjuangan dari nenek moyang itu. Alhamdulillah makanya kalau kita di pelosok, saya lebih pelosok. Karena daerah kampung saya itu di perbatasan Wonosari dan Sukoharjo. Wonosari, Sukoharjo dari sudah perbatasan. Kalau ke atas sana ke selatan gunung, kalau ke utara mendingan masih ada dataran yang rata itu memang perbedaannya itu, tapi di pelosok perbatasan itu. Maka saya ya alhamdulillah di sini tidak ada yang namanya yaitu pelosok dan tidak, tapi kesemangatan di situ.
Tapi alhamdulillah masalah pendidikan jangan kita jangan menyerah. Kalau ada kemauan entah itu secara formal atau non formal, namanya pendidikan itu tinggal kesemangatan. Saya yaitu keluarga besar memang ya, kalau dari daerah mungkin tahu ya, namanya Bahrun itu ya. Sekarang alhamdulillah di pendidikan pusat Bahrun, Dr. Bahrun itu ya. Itu alhamdulillah keluarga termasuk itu. Ada apapun ya dulu pernah sharing, pernah ketemu ya ngomong-ngomong soal, karena di keluarga saya kebanyakan itu jalurnya jalur pendidikan. Jadi pendidikan pun tidak terpisah dari masa dakwah. Metodenya hanya yang berbeda tempat dan situasinya. Nah, sekali lagi kita sambung tadi masalah pengembangan tadi, masalah ekonomi, masalah air. Nah, kalau air itu tadi menyangkut masalah haya ritual, maka yang perlu kita yaitu ada input, artinya masukan atau pendekatan, approach, pendekatan secara pribadi. Karena walaupun bagaimana dia kalau sudah ada pendekatan nanti ngomong-ngomong bagaimana solusinya, nanti kita tinggal mengalihkan. Artinya mengapa? Kalau di sana mintanya gini-gini ritual, kita menyampaikan apa adanya. Kalau kita namanya Islam sudah berprinsip kembali pada Quran dan hadis yang sahih, apalagi kita sudah yakin, percaya bahwa organisasi adalah organisasi Muhammadiyah yang benar-benar akan mengembalikan syariat Islam ini kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, ini menyangkut masalah akidah, kita ngomongkan apa adanya, komunikasi kepada yang punya. Ngomongkan kalau ada ritual gitu, mungkin yang akan bisa melakukan ini adalah keluarganya yang punya keyakinan yang sama. Artinya kita lakum dinukum waliyadin. Kalau dia merasa terganggu dengan tekanan air ini harus kita ambil, kan ada tekanan. Nah, ini disampaikan saja. Kalau ini adalah kemaslahatan, artinya ini air bukan untuk pribadi, ini untuk umum jamaah. Walaupun kita paham masalah ya soal organisasi itu ciri khas masing-masing. Jangan kita harus kamu organisasi ini harus jadi satu, kan tidak, karena punya yaitu aturan masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Maka kita alhamdulillah Ramadan kembalinya tadi. Jadi kalau masalah air tadi ya kita rembuk pendekatan kepada yang punya. Kalau minta ritual itu nanti kembalikan kepada yang punya tadi, tapi kita hak punya pengambilan penyaluran air. Nah, kalau di sana minta uang ya tadi sudah balilah. Soal pengembangan tadi untuk rantai untuk pengembangan masalah ekonomi kerakyatan dalam bentuk yaitu pertanian, ya nanti mungkin ada pembinaan, ada pengembangan mungkin di Lajismu ada pengembangan sirkulasi keuangan, ya bisa nanti kita rembuk bersama-sama seberapapun, tapi di sini harus dibentuk suatu kelompok. Artinya petani itu benar-benar mumpuni. Jadi kalau tidak dibentuk suatu kelompok, membuat satu kekompakan sulit. Umpamanya orang 15 ya kompak. Kalau perlu dibentuk koperasi. Kalau perlu. Jadi itu untuk penyaluran dana nanti kan dibentuk kelompok. Nah, soal teknisnya nanti pengembangannya itu sesuai dalam kebutuhan masing-masing, artinya volume yang diolah. Mungkin pertanian satu dengan yang lain tidak sama, luasnya mungkin tidak sama, kebutuhannya setara enggak sama. Nah, itu perlu ditata secara rapi. Nanti insya Allah nanti bisa dirembuk bersama-sama dengan cabang, atau memang itu masalah ekonomi, masalah yang vital ya. Kalau kita memang, apalagi tadi sudah disampaikan bahwa kefakiran ini bisa mendekatkan kepada kekufuran, ini yang perlu kita jaga. Memang dalam Al-Quran sudah ditegaskan kalau kita harus merasa takut melakukan kezaliman karena
dampak dari kedzaliman itu tidak hanya menimpa kepada pelakunya saja, tapi kepada orang banyak. Nah inilah yang perlu kita jaga ya. Insya Allah nanti yang pertama dari saya mewakili dari cabang, karena saya pribadi itu baru Pak di cabang itu, baru saja sama kenal-kenal di daerah ya baru bertatap muka baru kali ini saya. Ya alhamdulillah memang saya di daerah saya itu ya saya lingkungan di daerah atau di kampung saya orang kampung, tapi alhamdulillah saya pribadi pun membangun suatu yaitu pondok Pak di sana ya, di cabang Meru itu ada pondok modern Muhammadiyah yang sudah 7 tahun ini alhamdulillah ya, di apa itu tempat kelahiran saya, karena anak-anak tidak mau pulang ke kampung ya, sudah diwakafkan kepada semangat untuk berjuang, tidak apa-apa. Nah inilah bagian dari jalan untuk memakmurkan atau membesarkan Muhammadiyah di ranting, di cabang dan apapun. Yang penting kita ada sofang ka'anna bunyanum marsus, kerjasama. Di ranting pun kalau kita percaya nanti ada koordinasi yang baik, kerjasama dengan cabang pun karena wilayahnya dan tidak mampu, kita kerjasama dengan daerah. Ya itulah namanya organisasi tidak berjalan sendiri-sendiri. Saya pun pribadi selalu diajarkan sama keluarga, karena keluarga saya itu profesinya ya sama, tapi kalau kita harus berjuang di dalam Islam sesuai dengan yaitu profilnya masing. Kul ya'lamu ala sakilati farabbuka alamu biman huwa ada sabila. Jadi ada yang punya seperti yang tadi disampaikan, ada punya harta, punya ilmu, punya tenaga, kita kerjasama kan. Tapi kita harus bangun secara kompak. Nah, ya, apalagi nanti membangun masalah ekonomi, kita menjalin pedagang dan seterusnya nanti bisa sukses insya Allah. Kalau jagung nanti kalau sudah ada kooperasinya, ada kelompoknya, nanti tinggal saja mau disalurkan kemana, karena di daerah sini kan daerah ternak. Nah ini suatu peluang yang besar, bila mana nanti ada kerjasama, tapi saling menguntungkan, jangan saling merugikan. Ya saya pribadi, saya dulu pernah mencoba yaitu di pertanian jambu Pak, sampai sekarang pun maksud saya, pikiran saya itu kalau di negara ingin maju itu ada sentralisasi. Pengelolaannya lebih mudah, kontrolnya mudah, kontrol dalam penanganan pertaniannya, pemasaran dan seterusnya mudah, tapi tidak ada sentralisasi ya sulit. Belajar di Cina pun sentralisasi. Kelompok industri di mana jadi kebutuhan lokal berapa, nanti keanunya berapa, nanti backing pemerintah. Karena walaupun bagaimana swasta tidak bisa akan maju keluar tidak ada bantuan dari pemerintah. Lah itu saya belajar ya dari keluarga Mas. Saya alhamdulillah keluarga itu maju dalam pendidikan. Dalam arti memang prioritas dari keluarga nenek moyang itu saya miskin masalah ekonomi, tapi ilmu jangan miskin. Tapi di situlah kekayaan ilmu bisa membuka jalan ekonomi, karena keduanya tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan amwal. Saling mendukung. Jadi kalau ilmu maju harus amwalnya maju. Amal bisa maju kalau ilmunya maju, nanti ada keseimbangan. Nanti arah kemana ilmu ini dijalankan, ekonomi nanti akan dijalankan kemana. Nah inilah yang akan kita, yaitu perjuangan Muhammadiyah yang sangat besar. Tapi alhamdulillah saya pribadi anaknya bagian dari anak Muhammadiyah, tapi saya masih banyak kekurangan, tapi keluarga alhamdulillah. Ini adalah dari ihmah, dari ya itu mengambil hikmah dari sholat itu, karena harus disiplin, semuanya ada dampaknya masing-masing. Karena itu saya mohon maaf bila itu berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.